Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semua, siswa-siswi SDIT Al-Abrar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Malik, Kepala Sekolah SDIT Al-Abrar, rekan-rekan guru semuanya, serta anak-anakku sekalian yang sama-sama kita sayangi. Kita tahu bahwasannya setiap nabi itu semuanya punya julukan yang pernah kita bahas atau pernah kita sampaikan lewat kultum ini. Diantaranya Nabi Adam, itu julukannya Abul Bashar, bapaknya manusia. Kemudian pernah kita bahas juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu julukannya Khalilullah, kekasihnya Allah. Kemudian Nabi Musa juga pernah kita bahas dalam pertemuan atau dalam kesempatan kultum ini, julukannya Al-Karim Ibnul Karim. Kemudian Nabi Musa yang saat ini kita bahas Qasasul Anbiya, sirah daripada perjalanan beliau, Nabi Musa julukannya adalah Kalimullah, atau orang yang berbincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya banyak sekali hikmah dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Saking banyaknya hikmah yang terkandung di dalam sirah perjalanan Nabi Musa, sehingga dalam Al-Quran pun nama Nabi Musa disebut hampir sekitar 136 kali penyebutannya. Bahkan juga disebutkan di lebih dari 20 surat dalam Al-Quran. Saking banyaknya keutamaan dan juga hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Musa. Belum dalam beberapa hadis tentang bagaimana dialog Nabi Musa dengan malaikat maut, dengan Nabi Adam, dan lain sebagainya. Namun saat ini karena kemarin kita baru saja memperingati hari kelahiran Rasulullah, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita coba mengkaitkan hubungan antara Nabi Musa dengan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi di dalam kitab As-Sahsiyah Al-Mathaliyah Al-Faridah Muhammad Rasulullah itu dikisahkan Nabi Musa satu hari berdialog dengan Allah dengan kata-kata, Rabbi, ya Allah, ini ajidu fil alwah, saya melihat di lauhil mahfuz itu ada gambaran satu umat yang idza hamma, baru saja berkeinginan ingin berbuat baik, tapi kutibat lahu hasanah, sudah dicatat, sudah ditulis pahalanya. Berbeda dengan umat-umat yang terdahulu, umat Yahudi, Nasrani, mereka adalah satu umat yang apabila belum berbuat baik belum dicatat pahalanya. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW tertulis dalam lauhil mahfuz. Nabi Musa pun melihat tersebut, catatan tersebut. Apa kata Nabi Musa? Saya melihat gambaran satu umat yang baru niat untuk berbuat baik sudah dicatat pahala. Contoh, kita berniat malam ingin bangun sholat tahajud, tapi ternyata ketiduran. Itu pahala tahajudnya sudah dicatat. Ingin melakukan kebaikan kepada sesama teman-teman kita, tapi mungkin ada uzur atau ada halangan dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa masuk ke sekolah, tapi pahala berbuat baik kepada teman kita sudah dicatat. Ini tidak dimiliki oleh umat sebelumnya. Bahkan umat Yahudi tersebut di dalam beberapa kisah disebutkan, di dalam kitab-kitab Israiliyat itu disebutkan, orang Yahudi kalau bajunya terkena najis itu nggak bisa dengan cara dicuci untuk mensucikan najisnya, tapi harus disobek baru bisa. Atau kulitnya terkena najis,
itu kulitnya harus dikelupas dulu baru bisa melakukan ibadah. Beda dengan kita umat Nabi Muhammad. Kalau kita umat Nabi Muhammad, baju kena najis cukup dicuci sampai hilang najisnya, bisa dipakai buat ibadah baju ini. Kulit kita, badan kita terkena najis, cukup dengan dibersihkan, disucikan, hilang najisnya, kita bisa melaksanakan ibadah. Sebetulnya banyak sekali kisah-kisah di dalam kitab ini tentang keutamaan dan fadilah daripada umat Nabi Muhammad, sampai 8 keutamaan. Makanya saking banyaknya keutamaan Nabi Musa dan keutamaan umat Nabi Muhammad yang dilihat oleh Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Ij'alhum, jadikan mereka ya Allah min ummati, jadi umat saya. Tapi apa kata Allah dalam kitab ini? La tilka ummatu Ahmad. Tidak wahai Nabi Musa, itu umatnya Nabi Muhammad. Saking banyaknya keutamaan ini, bahkan di penghujung dialog Nabi Musa dengan Allah, saking banyaknya keutamaan, akhirnya apa kata Nabi Musa? Ya Allah, ij'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, jadikan saya dong jadi umat Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Musa saja yang dengan segala keutamaannya kepengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Mestinya kita yang sudah menjadi umat Nabi Muhammad mestinya bersyukur dan bangga menjadi umat daripada Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, itu kelumit daripada keutamaan atau dialog antara Allah dengan Nabi Musa yang terkait atau ada kaitannya dengan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum kita akhiri kultum singkat ini, pertanyaannya yang biasa menjadi tugas anak-anakku semua. Yang pertama adalah, apa julukan dari Nabi Musa alaihissalam? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, sebutkan di antara keutamaan umat Nabi Muhammad sehingga Nabi Musa kepengen atau berkeinginan supaya umatnya Nabi Muhammad menjadi umat Nabi Musa. Bahkan di penghujung pengharapannya, karena memang kata Allah tidak bisa karena ini umatnya Nabi Muhammad, apa kata Nabi Musa? Jadikan saya ya Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Apa di antara keutamaan-keutamaan? Walaupun di dalam kitab ini ada 8 keutamaan, tapi tadi saya sebutkan hanya satu saja. Sebutkan keutamaan umat Nabi Muhammad yang menjadi pengharapan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa berkeinginan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Demikian kultum singkat pada saat ini atau pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.